Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini insyaallah ta'ala akan kita ambil al-hasanatu was-sayyi'at tatawalad. Dosa dan pahala beranak pinak. Jadi dosa bisa beranak, pahala juga bisa beranak. Pernah dengar nih Om Poleng? Pernah? Itu mengalir. Kalau ini dia beranak. Ya, jadi dosa melahirkan dosa. Kalau itu namanya dosa yang mengalir. Ini enggak, setelah berbuat dosa ada lagi dosa yang lain muncul. Ada lagi dosa yang lain muncul. Kalau itu namanya dosa mengalir. Misalkan kita pertama kali buka judi. Nah, semua ikut buka yang lain. Kita ajarin dia. Nah, itu namanya jariyah. Mengalir. Tapi ini apa? Kita sudah buka judi, lagi buka yang lain. Ya, buka yang lain, dosa semua. Ah, ini namanya dosa beranak. Ya, jadi bukan bakso saja, bakso beranak. Ini pahala juga bisa apa? Beranak. Baik, kita dengar. Bagaimana Adar? Ini Adar nih, lama hilang dari peredaran nih. Alhamdulillah, dia sadar kembali sekarang. Ya, mana M Ridho juga nggak ada ini. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An Urwah ibn Zubair rahimahullahu taala, dari sahabat yang mulia atau Urwah, na'am, tabi'in yang mulia, Urwah ibn Zubair rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu al-hasanata fa'lam anna laha 'indahu akhawat." Nah, ini dia para jamaah. Apabila engkau melihat seseorang berbuat kebaikan, ketahuilah ada saudara-saudara kebaikan yang lainnya yang diperbuat. Jadi kalau ada seorang kau lihat berbuat baik, insya Allah akan ada saudara-saudara yang lain dari kebaikan yang diperbuat. Insya Allah bukan satu saja kebaikan yang akan diperbuat. Kalau sudah mulai yang satu, insya Allah yang lainnya mengikuti. Kenapa? Fa innal hasanata tadullu ala ukhtiha. Karena satu pahala itu, satu kebaikan itu akan menunjuki kita kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, ini dia bahwasanya kebaikan itu ya akan beranak pinak. Kebaikan itu akan beranak pinak. Wa idza ra'aitahu ya'malu sayyi'ata, sebaliknya apabila engkau melihat seseorang melakukan satu dosa, fa'lam anna laha 'indahu akhawat, ketahuilah dia juga akan melakukan dosa yang lain. La ilaha illallah. Ini yang bahaya nih. Kalau yang pertama menyenangkan, ya Om ya. Karena kalau ada orang mengerjakan satu kebaikan, insya Allah ada yang lain yang akan mengikuti kebaikan itu. Maksudnya apa? Dia akan mengerjakan yang lain. Kalau misalkan mengerjakan sholat, insya Allah mungkin dia akan nuntut ilmu. Insya Allah dia akan bersedekah. Insya Allah dia akan berkata jujur. Ya. Jadi kalau sudah mengerjakan satu kebaikan, akan diiringi oleh kebaikan-kebaikan yang lain. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang mengerjakan satu keburukan, maka akan diiringi oleh keburukan-keburukan yang lainnya. Kenapa? Fa inna sayyi'ata tadullu ala ukhtiha. Karena dosa itu kalau satu dikerjakan akan mengiringi dan akan menunjuki kepada dosa-dosa yang lain. La ilaha illallah. Maka ambil contoh ketika Nabi menyebutkan alaikum bisidqi, jujur kalian, kata Nabi.
jujur. Kenapa? Fa inna sidqa, ya, karena kejujuran itu yahdi ilal birri, akan menunjuki kepada kebaikan. Yahdi ilal bir, membawa kepada, menunjuki kita kepada kebaikan. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib, jauhi yang namanya bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kebohongan itu akan menunjuki kepada kejahatan. Maka di sini, apabila ada seorang melakukan kebaikan, insya Allah tidak satu yang akan dikerjakan kebaikan itu. Kenapa? Dia akan dibukakan pintu kebaikan yang lainnya. Tetapi sebaliknya, dan ini yang paling berbahaya, kalau orang sudah mengerjakan satu kesalahan atau satu dosa, tidak tahu taubat, dia akan dibukakan pintu-pintu dosa yang lainnya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, fayatawalladu minadz-dzambi al-wahidi ma sya'allah minal matalib wal ma'atib. Dengan satu dosa akan melahirkan sekehendak Allah dari kerusakan. Wal ma'atib, akan melahirkan berbagai macam penghalang-penghalang. Allati yahwa biha fi darokatil azab, yang itu akan terus menjerumuskan orang ke dalam darokatil azab, azab yang dalam. Wal musibatu kullal musibah, adz-dzambu alladhi yatawalladu min adz-dzamb thumma yatawalladu min al-itsnaini tsalits thumma taqwa ats-tsalatsa fatujibu rabi'an wa halumma jarra. Musibah yang besar adalah satu dosa melahirkan dosa yang lain. Satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, tiga melahirkan empat. Terus akan seperti itu yang namanya dosa ini kalau tidak cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yakul lahu fiqhu nafsin fi hadzal bab. Siapa yang tidak punya pemahaman, tahu keadaan dirinya dalam hal ini, halaka min haitsu la yash'ur, dia akan celaka dari arah yang tidak diduga-duga. Fal hasanatu was sayiat akhidhun ba'dhuha bi ba'd atau bi riqabi ba'd. Pahala maupun dosa akan saling tarik. Pahala menarik kepada pahala yang lain, dosa akan menarik kepada dosa yang lain. Wa yathmuru ba'dhuha bi ba'd. Dosa melahirkan dosa, membuahkan dosa, pahala juga membuahkan pahala. Qala ba'dus salafi, sebagian ulama salaf berkata, inna min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Bentuk dari pahala kebaikan itu melahirkan kebaikan. Nah, jadi kalau orang bertanya, mana tandanya amalan saya diterima? Tandanya amal ibadah diterima, melahirkan ibadah lagi. Melahirkan apa? Ibadah lagi. Mana tandanya sholat diterima? Insya Allah dia sholat lagi. La ilaha illallah. Wa inna min iqabis sayyi'atis sayyi'atu ba'daha. Maka di antara hukuman dosa itu muncul lagi dosa. Wa hadza adhhar inda an-nas min an tudraba lahu al-amthal wa tutlab lahu asy-syawahid. Maka perkara ini sangat jelas, tidak perlu dibuatkan perumpamaan dan tidak perlu dicarikan bukti. Ini dia para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya yang namanya melaksanakan apa? Kebaikan, melaksanakan amal saleh, dan bahayanya melaksanakan amal keburukan dan amal dosa. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Saya kira demikian para hadirin rahmat Allah azza wa jalla, beberapa poin yang kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa memberikan kita taufik, al-ilmun nafi' wal amalus salih. Demikian juga para pemirsa kita di kesempatan pagi hari ini. Demikian yang ikut tergabung dan ikut juga
berpartisipasi, share. Jazakumullah khair wa barakallahu fihum jami'an. Baik, kami persilahkan bagi para pemirsa di kesempatan yang kedua ini kita berikan kesempatan untuk bertanya jawab. Baik, ada penanya dari Bengkulu ini. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Pak Saleh Haji dari Bengkulu. Ya, Ustadz Mijan. Ya. Itu kan dalam hadis disebutkan Nabi sahabat bertanya pada Nabi untuk bacaan sholawat. Nah, terus Nabi menjawab sholawat seperti sholawat dalam sholat yang panjang. Nah, sedangkan kita disuruh memperbanyak sholawat oleh Allah. Nah, kalau kita cukup mengucapkan sholawat itu dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad, apakah itu sudah cukup dikatakan kita bersolawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik. Syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita katakan itulah salawat yang paling singkat. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Itu adalah salawat yang paling singkat. Nah, yang paling afdal tentu salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tapi orang mengatakan Allahumma shalli wa sallim alaihi, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala nabina Muhammad, sudah cukup. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kami persilahkan bagi para hadirin yang ingin berdialog interaktif di 0811 390 110. Mungkin Om Pol yang mau menelpon silahkan. Nih. Karena dia biasa dia meskipun dekat dia pakai telepon dia. Om, bukan begini ini. Enggak menghadap. Bukan benar yang tadi bukan begini. Diputar dikit aja. Kokok dengan sih. Nah. Luar biasa. La ilaha illallah. Ada seorang kakek di atas mobil. Dia berdiri. Tidak ada tempat duduk kan? La ilaha illallah. Akhirnya ada anak kecil itu menawarkan duduk. Kayak di sini duduk katanya. Nggak usah, terima kasih. Kamu baik sekali. Jadinya orang tua ini berdoa kan? Baiknya anaknya dia berdoa lah. Apa doanya? Semoga kamu cepat meninggal. La ilaha illallah. Semoga kamu cepat meninggal agar kamu cepat masuk surga katanya. La ilaha illallah. Nah, ini apakah ini termasuk doa jariah, dosa pahala jariah atau dosa jariah atau pahala Sementara kah? atau dosa beranak? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi Om Pol yang ini bertanya ini katanya ada kakek naik mobil bersama anak kecil, anak kecilnya duduk. Anak kecilnya mengatakan silahkan duduk kek. Oh kamu baik sekali nak, tidak usah. Katanya langsung berdoa. Mudah-mudahan kamu cepat mati katanya. Supaya kamu cepat masuk surga katanya. Ini adalah doa yang salah. Kenapa? Karena bukan mendoakan orang cepat mati. Nabi SAW mengatakan man sana ilaika ma'rufan fakafiu. Siapa yang telah berbuat baik kamu balas dia. Dengan apa? Jazakallahu khaira. Bukan supaya cepat kamu mati, supaya cepat masuk surga. Jelas Om? Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah benar mayit bisa mendengar? Bisa mendengar kalau yang diperdengari oleh Allah. Kalau tidak diperdengari oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak bisa mendengar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, Guru Pedang. Ini narane negirang pun nih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau sudah duduk di majelis tidak perlu salam. Misalnya kita mempunyai 4 anak nih Ustaz. Masya Allah. Pak Guru, 4 anak bukan 4 istri ya? 4
anak. Wah, 4 anak. Yang duanya menurut. Yang duanya membangkang. yang duanya patuh, yang duanya membangkang. Nah, jadi pas begitu hari-hari besar begitu tetap kakek nginget kita kepada si dua ini yang anak yang membangkang, jadinya kalau kita bagikan dia uang yang menurut ini kita kasih Yang patuh ya. Ya, yang patuh kita kasih 500. sama-sama 500. Yang membangkang ini sama-sama 250. Apakah ini termasuk merdosa, Ustaz? La ilaha illallah. Apakah ini termasuk merdosa katanya? La ilaha illallah. Luar biasa. Apakah ya ini merdosa katanya? Ya, kalau sebagai pelajaran tidak ada masalah. Ya, sebagai pelajaran tidak ada masalah, boleh. Ya, ini luar biasa Pak Guru nih. Apakah merdosa apa tidak katanya? Barakallahu fikum. Ini Om Poleng nih. Assalamualaikum. Om Poleng, barakallahu fik katanya nih. Nah, ada ini. Silakan, ada lagi pertanyaan. Ya Udin. Di saat kita mengaji seperti ini, kan sering teman-teman mengajak kita ngobrol. Nah, pertanyaannya, bagaimana hukumnya kita berbicara di saat Al-Quran dan hadis tersebut kita membaca? Tidak bagus. Iya, itu namanya tidak mengikuti adab. Ya, karena apa? Ketika orang alim berbicara, khatib berbicara, yang memberikan nasihat berbicara, tidak usah orang lain. Ada yang ngajak kita bicara, sudah kita sebutkan adabnya harus apa? Diam, seolah-olah apa? Kita tidak pernah mendengar sebelumnya. Apa katanya bahasa Jepang tuh? So Disney katanya. Luar biasa. Ya, Allah taala ala wa alam. Baik, di sini ada pertanyaan, apakah salawat di dalam salat termasuk dari rukun salat atau wajib salat? Kita katakan salat Ibrahimiyah itu adalah rukun. Ya, salawat itu adalah rukun. Wallahu taala ala wa alam. Meskipun ada yang mengatakan wajib. Ya. Ada yang mengatakan juga wajib. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? La ilallah. Dulu ketika budak tau. Masih jahil saja. Iya. Sholatnya jarang saja. La ilallah. Minumnya tetap. La ilallah. Minum gula kah? Terus belum lagi kita tempatnya macam. La ilaha illallah. Nah, ini apa termasuk dosa beranak? Ya jelas. Kan sudah mulai minum. Perangkat tidak sholat dulu. Sudah tidak sholat, pindah minum. Setelah tidak minum, ada dayang-dayang. Setelah dayang-dayang, ini longgar, LC. Itu sudah dia anaknya tuh. Ya. Jadi itulah dia anaknya. Mulai dari tidak sholat, pindah kepada induknya segala keburukan. Datang yang lainnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat satu penelpon di sini. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Aidil Ustaz, Palembang. Dari Palembang, silakan pertanyaannya. Nah, ketika kita sholat berjamaah ketinggalan masbuk dan imam sudah membaca surat pendek, apakah kita baca Al-Fatihah atau kita diam hanya mendengarkan imam, Ustaz? Baik, itu saja. Iya, Ustaz. Sholatnya jahar apa tidak? Sholat ini yang jahar seperti maghrib, isya atau subuh, Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya ya. Barakallahu fikum. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita katakan jikalau kita masuk waktu sholat, imam sedang baca surat. Maka kalau imamnya dengan suara jahar, kita tidak perlu untuk membaca Al-Fatihah. Boleh cukup sekedar mendengarkan saja, sudah cukup. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan di 0811 390 1110. Ada lagi yang bertanya? Kasih dia. Kokok dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mana lebih berat kata Om Pepolengan ini, dosa jariah atau dosa beranak? Enggak ada namanya dosa yang ringan, Om.
Semua berat semua. Cuma ada yang berkelipatan, ada yang tidak berkelipatan. Semua dosa itu tidak ada yang ringan. Kenapa? Karena yang namanya dosa ini ancamannya neraka. Dan neraka tidak ada yang ringan. Coba dengar apa kata Nabi SAW. Ahwan ahlin nari azaban. Penduduk neraka yang paling ringan siksanya. Dikasih alas kaki dari api neraka, ubun-ubunnya mendidih. Waliyadzubillah. Wallahu ta'ala ala wa alam. So Disney. Baik. Ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana hukumnya menyembelih hewan korban di malam hari? Boleh. Yang penting itu pada waktunya. Misalkan hari ini lebaran, nanti malam 11, malam 12, malam 3. Yang penting jangan malam 14. Kalau sudah malam 14 habis waktunya. Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa beda doa dengan zikir? Sedangkan zikir juga isinya doa. Kita katakan saling memasuki. Kaedahnya kita katakan doa ada yang ibadah, ada yang masalah. Afwan, doa ibadah ada doa Kalau masalah itu yang isinya ya Allah aku minta ini, ya Allah aku minta ini, itu namanya doa Kalau itu sifatnya ibadah, tidak ada meminta itu di dalam ibadah itu, tapi isinya adalah kita minta. Mana dia zikir? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Loh, kenapa kita zikir? Karena sekali subhanallah sama seperti bersedekah. Nah, berarti apa? Inti dari ibadah itu adalah juga doa. Yang paling inti apa? Masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Jadi saling memasuki. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah menghadiri pemakaman di situ acara bidah? Boleh. Kenapa? Karena yang punya hak orang mati, bukan orang hidup. Beda halnya kalau acara pernikahan, acara ini di sana ada perbuatan haram. Maka apa? Yang punya rumah yang membatalkan undangannya. Boleh kita tidak hadir. Tapi kalau acara pemakaman, yang punya hak itu yang mati, bukan yang hidup. Karena yang berbuat bid'ah itu siapa? Orang hidup, bukan orang mati. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara meninggalkan dosa mata di zaman sekarang, sedangkan sulit terutama lewat HP? Ya, tinggal takwa. Takwanya yang penting. Muraqabatullah fis sirri wal alan, merasa diawasi oleh Allah waktu kita sepi maupun waktu rame. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, Abu Zaidan. Mengenai registrasi kartu ini, Ustaz. Nah, ilallah. Kadang-kadang kan kita ngambil, ada teman yang ngambil arsip dari kantor desa dan memberikan uang administrasi. Itu kita pakai untuk registrasi kartu untuk orang lain. Apakah itu dosanya jariah apa beranak? La ilaha illallah. Ini kalau ini apa namanya ya dosa. Ya, kecuali kalau diikuti oleh orang lain baru menjadi jariah. Oh, ngene caranya lepo ngono misalkan ngene cara ente Mas Indah katanya. Nah, ini namanya jariah ini. Ya. Nah, tapi kalau misalkan diambil nama orang di kantor, itu dipakai registrasi, dipakai untuk yang lain, ini namanya dosa beranak pinak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? So Disney. Baik, silakan bagi para pemirsa di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Baik, nampaknya sudah tidak ada ini. Ya. Kalau tidak ada ya sayonara sudah. Ya. Baik, demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, para hadirin, semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.